Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai perbedaan piutang usaha antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Apa itu piutang usaha? Mari kita pahami dahulu. Di mana piutang usaha itu atau disebut dengan account receivable adalah salah satu aset lancar yang paling umum dan krusial dalam laporan keuangan sebuah perusahaan, di mana klaim atau hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atau pihak lain atas penjualan barang atau jasa yang telah diberikan secara kredit. Di pengelolaan piutang usaha yang efektif sangat penting untuk menjaga likuiditas dan keberlangsungan operasional suatu perusahaan. Piutang usaha dalam akuntansi komersial yang pertama adanya pengakuan dan pengukuran. Kasus di Indonesia, pengakuan dan pengukuran piutang usaha tunduk pada PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan tahun 2018, di mana piutang diakui saat terjadi transaksi penjualan kredit yang memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Biasanya piutang dicatat pada nilai wajar. Yang kedua, nilai wajar dan bunga. Yang dimaksud di sini nilai wajar piutang itu adalah jumlah yang diharapkan akan diterima perusahaan jika piutang memiliki jangka waktu pembayaran yang panjang, maka mengandung unsur bunga. Bunga tersebut juga diperhitungkan dalam nilai wajar. Tujuannya untuk mencerminkan nilai ekonomis yang sebenarnya dari piutang tersebut. Kalau dari sisi resiko piutang tak tertagih, akuntansi komersial sangat menekankan prinsip konservatisme dan kehati-hatian. Oleh karena itu, perusahaan wajib membuat cadangan piutang tak tertagih, di mana mengantisipasi kemungkinan sebagian piutang tidak akan dapat ditagih. Pembentukan cadangan ini mengurangi nilai piutang bersih yang disajikan di neraca, sehingga mencerminkan nilai realisasi bersih yang lebih akurat. Tanggal jatuh tempo, di mana setiap piutang memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas dan menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan penagihan dan mengelola arus kas. Tanggal jatuh tempo ini mempengaruhi klarifikasi piutang sebagai aset lancar. Jika kita lihat dari piutang usaha dalam akuntansi perpajakan, piutang usaha diakui sebagai aset lancar, namun pengakuan dan pengukurannya harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fokus utamanya ini memastikan bahwa perlakuan piutang tidak bertentangan dengan peraturan pajak yang dapat mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak. Piutang pajak berbeda. Piutang pajak dapat kita bedakan antara piutang usaha perusahaan dengan piutang pajak, di mana piutang pajak adalah tagihan pemerintah kepada wajib pajak yang bisa berupa kekurangan pembayaran pajak, sanksi administrasi seperti denda dan bunga, dan konsep yang berbeda dari piutang usaha yang berasal dari transaksi penjualan barang dan jasa. Kalau dari sisi penghapusan piutang tak tertagih, salah satu perbedaan krusialnya adalah perlakuan penghapusan piutang tak tertagih. Agar
piutang tak tertagih dapat diakui, perusahaan harus memenuhi serangkaian syarat yang ketat yang ditetapkan oleh DJP. Regulasinya mengenai piutang dalam konteks perpajakan diatur dalam Undang-Undang Peraturan dan termasuk Undang-Undang Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Jenderal Pajak yang mengatur tata cara penghapusan piutang tak tertagih dan pelaporannya. Perbedaan utama antara akuntansi komersial dan perpajakan pada sisi piutang usaha, yang pertama, fokus akuntansi komersial lebih didasarkan pada PSAK gitu kan, yang mengedepankan prinsip akrual, relevan, dan reliabilitas. Dan tujuan utamanya menyajikan informasi keuangan yang jujur dan menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara akurat kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen. Di sini kalau akuntansi komersial itu menggunakan nilai wajar untuk piutang dan memberi cadangan piutang tak tertagih berdasarkan estimasi risiko. Kalau di akuntansi perpajakan lebih berfokus kepada kepatuhan terhadap peraturan perundangan perpajakan, di mana menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku. Perlakuan piutang akan disesuaikan agar kaidah perpajakan bukan semata-mata nilai ekonominya. Nah, kalau dari sisi penghapusan piutang tak tertagih harus memenuhi syarat perpajakan yang ketat dan perlakuan piutang pajak berbeda dengan piutang usaha. Dapat kita beri contoh di sini untuk dapat mengurangkan piutang tak tertagih di penghasilan bruto. Untuk tujuan pajak, perusahaan tidak cukup hanya mencatat sebagai beban kerugian piutang dalam laporan komersial. Piutang tersebut harus dilaporkan dan disetujui oleh DJP dan memiliki serangkaian yang harus dipatuhi. Implementasi manajemen piutang, di mana akuntansi komersial di manajemen piutang dalam akuntansi komersial lebih menekankan pada pencatatan yang akrual, estimasi risiko yang relatif, dan strategi penagihan yang efektif untuk menjaga kesehatan arus kas dan probabilitas perusahaan. Fokusnya adalah pada nilai realisasi bersih aset, pengelolaan risiko kredit pelanggan, dan analisis unsur piutang dan metrik esensi penagihan. Kalau kita lihat dari manajemen akuntansi perpajakan, lebih menuntut kepada kepatuhan administratif yang ketat dan dokumentasi yang lengkap, di mana setiap perlakuan terkait piutang, terutama penghapusan, dapat diakui oleh otoritas jasa pajak dan tidak menimbulkan sanksi. Dokumentasi lengkap proses penagihan, pelaporan piutang tak tertagih sesuai dengan prosedur DJP, dan pemahaman mendalam tentang peraturan pajak terkait. Optimalisasi arus kas dan pajak. Perusahaan harus aktif menagih piutang secara teratur. Dengan arus kas yang lancar, perusahaan dapat memenuhi kewajiban operasionalnya. Selain itu, dengan memahami dan mematuhi persyaratan perpajakan, piutang tak tertagih, perusahaan dapat mengelola beban perpajakannya secara efisien dan menghindari koreksi fiskal.
Regulasi dan standar terkini yang dipakai oleh akuntansi komersial maupun perpajakan. Yang pertama PSAK nomor 71 tahun 2018 dan terus Undang-Undang KUP nomor 29 tahun 2007, Peraturan Dirjen Pajak per 01 garing PJ garing 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi dapat kita simpulkan perbedaan perbedaan akuntansi komersial di mana lebih fokus kepada nilai wajar, penyajian informasi keuangan yang relevan dan handal. Kalau dilihat dari sisi kerugian, cadangan kerugian, membentuk cadangan piutang tak tertagih berdasarkan estimasi risiko kredit. Tujuannya untuk mencerminkan kondisi ekonomi real perusahaan dan melayani kebutuhan informasi investor serta kreditur. Dasar hukum yang dipakai pada akuntansi komersial itu yaitu PSAK. Kalau dari sisi akuntansi perpajakan, fokusnya itu lebih ke peraturan perundang-undangan perpajakan. Kalau dalam pengakuan piutang tak tertagih, sebagian biaya sangat tergantung pada pemenuhan syarat fiskal yang ketat. Tujuannya untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang secara akrual sesuai ketentuan fiskal. Dasar hukum yang dipakai dalam akuntansi perpajakan yaitu Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaan pajak seperti Undang-Undang KUP, PMK, dan Per DJP. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.